ada seorang penbunbun, pemerkaos, dan bahkan yang telah melakukan penbunbunan sebanyak 17 orang, termasuk anak-anak remaja dan juga orang dewasa. Dan setelah melakukan aksinya, dia akan melarutkan tubuh korbannya dan menyimpan sebagian sisa dari tubuh para korbannya. Dan setelah dia tertangkap, nyawanya dihabisi oleh teman satu selnya sendiri. Dan kisah ini juga telah diangkat menjadi sebuah series pada tahun 2022. Inilah dia kisah seorang penbunbun berantai, Jeffrey Dahmer. Sebelum kita masuk kepada ceritanya, perkenalkan nama saya adalah Walfrido. Jika sekiranya kamu suka cerita-cerita dari kisah nyata, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga bagikan kepada teman-teman kamu, agar teman-teman kamu tahu apa yang kamu tahu. Jeffrey Lionel Dahmer lahir pada tanggal 21 Mei tahun 1960. Dia lahir dari seorang ibu dan seorang ayah. Ayah Dahmer yang bernama Lionel dan ibunya yang bernama Joyce Dahmer. Ayahnya bekerja menjadi seorang ahli kimia di salah satu universitas di Amerika Serikat. Masa kecil Jeffrey Dahmer di umur 1-4 tahun merupakan masa kecil yang biasa-biasa saja. Namun diketahui bahwasanya ibu si Jeffrey Dahmer ini memiliki penyakit depresi. Penyakit depresi yang dialami oleh ibunya si Jeffrey Dahmer ini itu dikarenakan seringnya berantem atau masalah rumah tangga dengan suaminya sendiri, yaitu adalah si Lionel tadi. Sebelumnya, si Jeffrey Dahmer ini merupakan adalah anak yang sangat ceria. Namun pada umur 4 tahun, si Jeffrey Dahmer ini memiliki sebuah penyakit dan mengalami operasi hernia ganda. Pasca operasi itu, si Jeffrey Dahmer ini dikatakan menjadi seorang pemalu dan seorang pendiam. Tapi dikatakan sewaktu sekolah dasar, si Jeffrey Dahmer ini memiliki ketertarikan pada hewan-hewan yang mati. Dan pada tahun 1968, mereka pindah ke Ohio. Nah, di sana si Jeffrey Dahmer ini memiliki ketertarikan mengumpulkan tupai, tikus, dan hewan serangga-serangga kecil lainnya. Dan dia juga sering menyimpan serangga-serangga mati itu di dalam toples di rumahnya sendiri. Dan 2 tahun kemudian, dia pernah bertanya kepada ayahnya bagaimana jika tulang ayam dimasukkan ke dalam sebuah pemutih. Karena ayahnya tadi adalah seorang ahli kimia, si ayahnya ini termasuk bangga dengan si Jeffrey Dahmer ini, di mana anaknya ini memiliki gennya yang menyukai sebuah karya yang berhubungan dengan bahan kimia. Nah, di sini si Jeffrey Dahmer ini mulai nih mengumpulkan hewan-hewan yang meninggal, dan dia juga sering membedah hewan-hewan yang ada di sekitarnya seperti tikus, katak, ataupun bahkan kucing dia bedah. Kemudian tulangnya dia ambil dan dia bersihkan dengan memakai pemutih dan dia simpan tulangnya tadi. Dan sisanya itu sebagian dia larutkan dan juga sebagian dia kubur di samping rumahnya sendiri. Namun sampai pada remajanya si Dahmer ini sering minum alkohol dan sering menyembunyikan alkohol di kantong bajunya sendiri atau di dalam tasnya sendiri. Dan dia membawa minuman ini sampai ke sekolah dan dia meminumnya di sekolah. Sehingga dia disebutkan sebagai anak yang nakal dan juga anak yang buangan. Namun diketahui awal-awal masuk sekolah, si Dahmer ini merupakan anak yang cerdas, anak yang sopan, anak yang santun, juga anak yang terbilang pintar di dalam kelasnya. Dan dia juga seorang pemain tenis yang kompetitif dan juga dia sempat memasuki band di sekolah itu. Namun pada saat masa pubertasnya, dia mengetahui bahwa dirinya itu memiliki kelainan, di mana dia merasa bahwa dirinya itu menyukai sesama jenisnya sendiri. Bisa dikatakan dia itu adalah seorang gay. Tapi pada saat itu dia tidak terus terang kepada orang tuanya dan orang tuanya belum mengetahui akan hal itu. Tapi si Jeffrey Dahmer ini memiliki fantasi yang luar biasa. Hingga pada suatu ketika si Jeffrey Dahmer ini mulai berfantasi yang aneh-aneh, di mana dia menyukai dada seorang pria dan dia juga pengen berfantasi mengendalikan pasangan laki-lakinya dengan cara menggerayangi teman laki-lakinya, dan bahkan dia membayangkan bagaimana jika dia melakukan pembedahan. Namun ini belum dia lakukan karena ini hanya sebuah fantasi dan hanya di dalam imajinasinya sendiri.
Hingga dia pada umur 16 tahun, dia mulai fantasi gilanya ini mulai dia realisasikan, di mana dia berfantasi dengan seorang pelari yang biasa berlari di sekitaran itu. Dia berfantasi bahwasanya dia akan menangkap si pria pelari ini dan dia akan membiusnya, dan kemudian dia akan memperkaosnya, dan kemudian itu hanya dalam fantasinya, sehingga dia melakukan itu dan dia bersembunyi di semak-semak membawa sebuah alat bisbol, dan dia bersembunyi di situ menunggu si pelari itu lewat. Namun pada hari itu si pelari itu tidak lari lewat situ. Itu adalah upaya pertamanya di mana dia ingin menundukkan seorang pria dan melakukan fantasinya, namun usaha yang dia lakukan itu telah gagal. Hingga pada tahun 1977, ayahnya si Dahmer ini mendapati istrinya telah berselingkuh dan memutuskan untuk bercerai. Dan pada bulan Mei tahun 1978, si Dahmer ini lulus dari sekolah menengah atas atau SMA. Dan hingga pada 24 Juli tahun 1978, kedua orang tuanya ini resmi bercerai dan si Dahmer ini ditinggalkan hanya sendirian. Pada tahun 1978, 3 minggu setelah kelulusannya, si Jeffrey Dahmer ini mulai melakukan aksinya. Di mana pada saat itu pada tanggal 18 Juni 1978, si Jeffrey Dahmer ini memberikan tumpangan kepada seorang pria yaitu yang bernama Stephen Mark Hicks. Si Stephen ini berumur sekitar 18-19 tahun, dan pada saat menumpang itu, si Jeffrey Dahmer ini mengajak si Stephen ini untuk singgah di rumahnya si Jeffrey. Si Jeffrey mengajak si Stephen ini untuk minum-minum, beberapa gelas bir saja menemaninya minum dan singgah sebentar. Namun si Stephen Mark Hicks ini sempat menolak dan mengatakan dia ingin pergi ke konser untuk saat itu. Namun si Jeffrey ini tetap membujuknya dan mengatakan itu hanya sebentar saja. Kemudian si Stephen ini mengiyakan dengan syarat hanya beberapa gelas bir saja. Setelah mereka minum bersama, si Dahmer ini mulai memiliki fantasi-fantasi yang liar, di mana dia membayangkan si Stephen ini melakukan telanjang dada dan dia akan menggerayanginya. Dia sudah berfantasi lain, meskipun si Stephen ini dia ketahui bahwasanya kalau dia ajak pasti akan menolak, karena dari tadi si Stephen ini selalu membahas tentang gadis-gadis, tentang cewek-cewek, bercerita layaknya seorang pria dengan sesama pria. Maka dari itu si Jeffrey ini merasa bahwasanya fantasi liarnya itu tidak akan tersalurkan jika dia mengajak dengan cara baik-baik, sehingga dia mengambil sebuah dumbbell dan menghujamkannya ke si Stephen tadi sebanyak 2 kali hingga si Stephen ini pingsan. Dan setelah si Stephen ini pingsan, dia bukan hanya melakukan aksinya, tapi dia membunbunnya dulu, melakukan pembunbunan dengan cara mencekiknya sampai si Stephen ini meninggal dunia. Nah, setelah meninggal dunia, baru dia melakukan fantasi yang telah ada di dalam pikirannya tadi, di mana dia melakukan masturbasi di atas mayatnya itu dan melakukan hal-hal aneh dengan cara menggerayangi tubuhnya si Stephen ini dan melakukan fantasi-fantasi yang ada di dalam pikirannya. Kemudian setelah itu dia menyeret mayatnya ke ruang bawah tanah, dan keesokan harinya dia membedah si Stephen ini, dan kemudian setelah itu dia menguburkan mayatnya itu di belakang rumahnya dengan kuburan seadanya saja. Dan setelah beberapa minggu kemudian, dia membongkar kembali tuh mayatnya itu. Kemudian dia bersihkan, dia pisahkan daging-daging yang masih ada dengan tulang benulangnya. Dan setelah itu, dia larutkan tuh sisa-sisa tubuhnya tadi dan dia buang ke toilet. Dan tulang-tulangnya itu dia pecahkan menggunakan martil, dan beberapa itu dihancurkannya sampai sebenar-benar hancur. Dan dia taburkan di hutan-hutan ataupun di tempat-tempat yang dia buang. Pisau yang dia gunakan tadi untuk membedah si Stephen ini, dia buang ke sebuah sungai di dekat rumahnya itu. Itu merupakan pembunuhan pertama yang dilakukan si Jeffrey Dahmer ini hingga pada 20 November tahun 1987. Si Jeffrey Dahmer ini melakukan pembunuhan lagi, dan ini adalah pembunuhan yang kedua. Di mana pembunuhan yang kedua ini dia bertemu dengan seorang pria yang berusia 25 tahun di Octagon yang bernama Stephen Tuomi. Sama-sama Stephen, tapi kali ini kita panggil korban yang kedua ini adalah Stephen 2.
Nah, si Stephen 2 ini dan si Jeffrey Dahmer ini bertemu di sebuah bar, dan si Jeffrey ini mengajak si Stephen 2 ini untuk menginap di Hotel Ambassador yang telah dia sewa sebelumnya untuk berfantasi dengannya dan melakukan tanda kutip. Nah, pada saat itu sebenarnya dia tidak ingin membunuh si Stephen 2 ini, dimana karena dia sangat menyukai si Stephen 2 ini. Namun pagi harinya dia mengetahui bahwasanya si Stephen ini telah hancur, dimana dadanya itu telah terrobek dan mukanya itu lebam, hancur, dan juga mengeluarkan darah dari mulutnya. Dan dia mengatakan bahwasanya itu tidak dia ketahui dan dia tidak sadar akan melakukan hal tersebut. Dan dia bahkan tidak percaya bahwa dia telah melakukan kejahatan yang sadis dan juga pembunuhan yang sadis dengan menjalankan fantasi-fantasinya yang luar biasa, sampai dia tidak sadar melakukan hal itu kepada pasangannya, yaitu adalah si Stephen Tuomi ini. Setelah dia mengetahui bahwasanya si Stephen 2 ini telah meninggoy, dia membeli sebuah koper yang gede dan dia memasukkannya ke dalam dan dia membawanya ke rumah neneknya tadi. Dan seminggu setelahnya itu dia memotong-motong bagian tubuhnya si Stephen 2 tadi dan kemudian memisah tulangnya dari tubuhnya dan mencincang-cincang tubuhnya itu kecil-kecil. Kemudian dia masukkan ke dalam plastik dan itu dia buang di tempat sampah. Kecuali kepalanya, dia simpan di dalam rumahnya itu, dia bungkus kepalanya dengan sebuah selimut. Kemudian beberapa minggu kemudian, dia kembali lagi dan merebus kepalanya ini untuk mempertahankan tengkoraknya. Dia campurkan swalik dengan pemutih dan kemudian dia merebusnya itu hingga tengkoraknya itu masih utuh. Dan dia melakukan masturbasi lagi dengan melakukan fantasi lagi dengan tengkorak yang telah dia cuci atau telah dia rebus tadi. Dan setelah selesai itu, karena proses pemutihan tulangnya tadi terlalu keras mungkin, sehingga tulang kepalanya ini rapuh. Kemudian si Dahmer ini menghancurkannya lagi dan membuangnya lagi ke tempat sampah. Menurut si Dahmer ini, bahwasanya pembunuhan si Stephen 2 tadi merupakan pembunuhan yang sangat penting bagi dia, dan itu merupakan sesuatu yang sangat-sangat dia sayangkan. Nah, mulai dari situ, dia tidak lagi mementingkan dorongan hatinya. Dia sudah mulai aktif melakukan penbunuhan, dan dia melakukan penbunuhan dengan cara membius korbannya, dan kemudian dia akan mencekiknya hingga meninggal dunia. Dia biasanya mencari para korban-korbannya itu di suatu bar gay, di mana di sana itu banyak orang-orang yang memang penyuka sesama jenis, dan dia akan mendatangi tempat itu dan mengajak beberapa orang dan mengajak orang-orang yang ada di sana yang memang mereka itu saling-saling menyukai, dan dia mengatakan, ayo ke rumah nenekku, kita bersenang-senang di sana. Dan kemudian setelah korbannya itu mau diajak ke rumah neneknya, dia akan membiusnya, dan setelah si korbannya ini pingsan, dia akan mencekiknya sampai si korbannya itu benar-benar meninggal dunia. Dan sama halnya yang dia lakukan kepada semua korbannya. Setelah meninggal dunia, dia akan melakukan fantasi dengan melakukan hubungan intim yang menurut dia itu adalah fantasi yang sangat dia sukai. Dan setelah itu dia akan menyimpan jasadnya itu. Beberapa hari kemudian dia akan memutilasinya, memisahkan tulangnya dengan tubuhnya. Kemudian tubuhnya itu dicincang atau dilarutkan, kemudian dibuang ke toilet, ada yang dibuang ke tempat sampah, dan tulangnya itu dia simpan dan dia lakukan fantasi yang di luar nalar. Kemudian setelah beberapa bulan dia hancurkan lagi tulangnya, dia buang lagi, hingga pada saat itu dia juga bertemu seorang pria yang masih berumur 14 tahun. Kemudian dia menyodorkan duit sebesar $50 agar si pria ini, si anak remaja ini, mau dia ajak ke dalam rumahnya untuk berfoto saja. Nah, kemudian si remaja ini tertarik karena diberi uang, mereka berfoto, dan ternyata dia dibius di sana dan dibunbun lagi. Setelah dibunbun, dia melakukan hal yang sama. Dalam waktu 24 jam, dia akan memisahkan tulang dengan tubuhnya itu, dan dia akan bersihkan, dia cincang seperti biasa. Kemudian dia larutkan tubuhnya, sebagian dia buang ke tempat sampah, dan tulang-tulangnya itu dia simpan lagi. Kemudian setelah beberapa bulan akan dia buang. Hingga pada tanggal 28 April
tahun 1998, si Dahmer ini memikat seorang pria yang bernama Ronald, dan kemudian dia memberi kopi yang sudah dikasih obat bius. Dan setelah si Ronald ini pingsan, dia tidak sangka bahwasanya neneknya memanggil dia dan mengatakan kepada si Jeffrey ini, "Kamu ngapain di situ?" gitu. Neneknya memanggil-manggil dia, "Kamu bersama siapa?" Kemudian si Jeffrey ini mengatakan kepada neneknya, "Aku hanya sendirian. Aku hanya sendirian, Nek. Di dalam ini tidak ada siapa-siapa." Namun karena neneknya menaruh curiga, neneknya itu datang ke situ, sehingga dia melihat si Ronald sudah tergeletak di situ. Nah, pada saat itu aksi si Jeffrey ini gagal total, sehingga dia membawa si Ronald itu ke rumah sakit terdekat. Hingga pada bulan September tahun 1988, si Dahmer ini disuruh neneknya pergilah tinggal sendiri begitu. Karena si Dahmer ini sudah sangat meresahkan neneknya karena sering sekali mabuk-mabukan, pulang mabuk-mabukan dan membawa teman pria ke dalam rumah. Kemudian neneknya juga merasa bahwasanya ruang bawah tanah mereka itu mengeluarkan bau busuk yang sangat bau, dan garasi mereka juga berbau busuk, sehingga neneknya ini menyuruh si Jeffrey ini untuk tinggal sendiri saja. Nah, pada saat itu si Dahmer ini menyewa sebuah apartemen yang dimana dia sekarang sudah tinggal sendiri. Tidak lama setelah dia tinggal di apartemen, dia membawa seorang pria remaja yang masih berumur 13 tahun. Kemudian dia membiusnya dan mencumbunya di dalam apartemennya itu. Tapi 2 hari setelah itu, polisi menangkap si Dahmer ini karena dia tersangka melakukan pelecehan kepada anak remaja yang masih di bawah umur, yang masih berumur 13 tahun itu. Dan di sini setelah dia ditangkap, ayahnya si Dahmer ini menyewa pengacara handal untuk membela si Dahmer ini, yang kemudian si Dahmer ini kasusnya itu ditangguhkan karena dia dianggap mengalami gangguan mental, sehingga dia melakukan perawatan pada saat itu. Hingga pada tahun 1989, tepatnya di tanggal 30 Januari 1989, si Dahmer ini sudah sehat dan dia mengaku bersalah bahwasanya dia telah melakukan pelecehan kepada anak di bawah umur dan dia akan dihukum pada saat itu. Namun karena pengakuannya ini, hukumannya ditangguhkan dulu sampai bulan Mei, sehingga dia melakukan aksinya ini sebelum bulan Mei itu. Dia melakukan penbunbunan beberapa laki-laki, termasuk seorang model yang bernama Anthony. Dia bertemu di bar gay, kemudian dia mengajaknya ke rumah neneknya. Dan dia melakukan seperti halnya biasanya, dia membiusnya, kemudian dia membunbunnya dengan cara mencekiknya hingga meninggal dunia. Dan kemudian dia meletakkan mayatnya itu di kamar mandi neneknya, dan dia memenggal kepalanya dan juga alat kelaminnya, yang dimana dia katakan kepada media pada saat itu, si Anthony ini sangat dia taksir pada saat itu, sehingga dia menyimpan kepalanya dan juga mengawetkan itunya. Hingga pada tanggal 23 Mei tahun 1989, si Dahmer ini akhirnya dijatuhi hukuman 5 tahun percobaan, di mana 1 tahun pertama istilahnya wajib lapor selama 1 tahun pertamanya. Hukuman percobaan 5 tahun di sini maksudnya adalah di mana jika dia melakukan kesalahan yang sama selama 5 tahun ke depan, maka dipastikan bahwasanya dia akan dihukum dengan hukum yang berat atau dengan pasal undang-undang yang sesuai, karena tadinya si Dahmer ini mengaku bersalah telah melakukan tindakan itu. Nah, meskipun si Jeffrey Dahmer ini masih dalam masa percobaan, dia tetap melakukan aksinya ini, di mana dia tetap mengajak para pria-pria yang di luar sana, di bar gay atau di tempat di luar sana, dia tetap menawarkan $50 agar teman laki-lakinya itu mau diajak ke apartemen, ke rumah neneknya, dan dia tetap melakukan itu sampai pada tahun 1991. Di sini saya akan tunjukkan daftar korban-korban yang telah dia bunbun, dia perkaos, sebagian dia makan, sebagian dia simpan tubuhnya, dan sebagian lagi dia buang ke tempat sampah dan dia buang kemana aja. Hingga pada tahun 1991, ada seorang yang bernama Tracy Edward
di mana si Edward ini berlari-lari di suatu jalan dan kemudian polisi melihatnya berlari sambil diborgol. Dan pada saat itu polisi menanyakan pada dia, kenapa kamu berlari sambil diborgol? Dan dia mengatakan bahwasanya dia disekap dan diancam akan dibunuh oleh seseorang yang bernama Jeffrey Dahmer, yang dimana awalnya polisi kurang percaya pada keterangan si Edward ini. Kemudian polisi membawa dia kembali kepada apartemen si Dahmer ini. Namun awalnya si Dahmer ini mengatakan bahwasanya dia dengan si Edward ini itu hanya terjadi kesalahpahaman aja. Tapi polisi notice dan berkeliling-keliling. Biasalah kalau polisi sedang menuju tempat kejadian seperti itu, polisi pasti melihat-lihat sesuatu. Polisi melihat ada beberapa foto-foto potongan tubuh manusia. Dan kemudian setelah melihat itu, polisi menahan si Dahmer ini dan menggeledah seluruh apartemennya si Dahmer ini. Dan benar saja, polisi menemukan beberapa ada kepala tulang benulang di dalam lemari es, di laci, dan juga yang diawetkannya tadi di apartemennya si Dahmer ini. Dan polisi juga menemukan bukti bahwasanya si Jeffrey Dahmer ini telah melakukan kanibalisme kepada para korban-korbannya tersebut. Dan pada saat itu juga tim forensik memeriksa seluruh apartemen itu. Tim forensik memastikan bahwasanya ada 11 korban yang telah dibunuh di dalam apartemennya si Jeffrey Dahmer ini. Dimana korban pertamanya itu pada tahun 1989. Dan di kantor polisi, Jeffrey Dahmer ini mengakui telah membunuh sebanyak 17 orang, termasuk pembunuhan yang pertama pada tahun 1978 tadi yang ada di Ohio. Nah, sebenarnya banyak plot twist yang terkait dalam kasus si Jeffrey Dahmer ini. Di mana 2 bulan sebelumnya juga ada laporan bahwasanya ada seorang remaja yang berlari di tengah jalan dan ditemukan polisi. Dia mengatakan bahwasanya dia akan dibunuh oleh seorang pria yang bernama Dahmer. Tapi kemudian polisi ini mengantarnya lagi ke rumahnya, ke apartemennya si Dahmer ini, mengatakan bahwasanya itu hanya konflik pasangan kekasih aja. Dan polisi itu hanya menyerahkannya begitu saja kepada si Dahmer. Sehingga si Dahmer ini melakukan pembunuhan pada remaja tersebut. Setelah selidik demi selidik, polisi yang mengembalikan remajanya tadi ke si Dahmer itu dipecat. Kasusnya ini dilakukan persidangan, tapi si Dahmer ini mengakui bahwasanya dia mempunyai kelainan jiwa. Dia mengajukan, mungkin dia buat seperti kasus yang sebelumnya, yang dia melakukan pelecehan pada anak di bawah umur yang 13 tahun tadi. Dia mengajukan bahwasanya dia memiliki kelainan jiwa, namun permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh hakim. Nah, hingga pada saat itu si Jeffrey Dahmer ini dihukum dengan hukuman 15 kali hukuman seumur hidup, yang artinya dia ini dihukum seumur hidup. Tapi 15 kali seumur hidup itu bisa dikatakan kalau dihitung-hitung mungkin sekitar 400 tahun atau 500 tahun mungkin. Pada saat itu dia dipenjara di Columbia Correctional Facility di Wisconsin. Nah, Wisconsin ini merupakan salah satu yang menghapus hukuman mati pada tahun 1853, sehingga tidak ada lagi hukuman mati di sana. Jeffrey Dahmer ini dihukum 15 kali seumur hidup dan dipenjara di sana. Hingga pada tanggal 28 November tahun 1994 meninggal dunia karena dipukuli sampai meninggal dunia oleh teman satu selnya sendiri. Diketahui sebelum-sebelumnya juga dia sudah beberapa kali mengalami konflik dengan sesama tahanan. Dia hampir beberapa kali dipukulin dan juga disiksa oleh sesama narapidana. Mungkin karena kelakuan bejatnya, kelakuan yang tidak masuk akalnya, dan kelakuan di luar nalar yang membuat orang-orang pada benci sama dia. Dan dia juga seorang gay yang melakukan mutilasi, melakukan pembunuhan, pemerkosaan di bawah umur juga, sehingga para narapidana lainnya sangat membencinya. Hingga pada tahun itu dia dipukuli hingga meninggal dunia. Dan setelah dia meninggal dunia,
Orang tuanya si Jeffrey Dahmer ini meminta supaya otaknya itu diteliti. Kenapa dia bisa melakukan kejahatan yang di luar nalar seperti itu. Namun ayahnya si Jeffrey ini menolak hal tersebut dan dia meminta untuk semua tubuhnya untuk dikremasi saja. Tapi ibunya ini meminta untuk diteliti. Sehingga pada saat itu hakim menyatakan dan polisi juga mengembalikan otaknya si Jeffrey ini untuk dikremasi. Nah, jika sekiranya kamu penasaran guys bagaimana si Jeffrey Dahmer ini melakukan aksinya, kamu bisa menonton seriesnya karena pada tahun 2022 kasus ini telah diangkat menjadi sebuah series yang berjudul Monster: The Jeffrey Dahmer Story. Kamu bisa menonton seriesnya itu di Netflix atau di mana tempat favorit kamu biasanya menonton. Sampai di sini cerita kita hari ini guys. Jika sekiranya ada ceritanya yang salah, saya mohon maaf. Jika sekiranya ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Dan jika sekiranya kamu suka cerita-cerita dari kisah nyata, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga bagikan kepada teman-teman kamu, agar teman-teman kamu tahu apa yang kamu tahu. See you next video. Bye-bye.